got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Devita Aftilia, NPM 2341195 from kelas manajemen 23D. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang demand of function and supply function, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Demand theory. Demand theory adalah teori permintaan. Explain characteristic of the relationship between quantity, demand, and price. Menerangkan ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Logical basis. The demand for a good is mainly influenced by its price level. Dasar logika, permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Analysis the relationship between the quantity demand of an item and the price of that item. Analisis hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Assumption other factors do not change or ceteris paribus. Asumsi faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Next, law of demand and mathematical equation. Hukum permintaan dan persamaan matematis. 1. The lower the price of an item, the greater the demand for that item. Semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. 2. The higher the price of an item, the lower the demand for that item. 2. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mathematical equation, persamaan matematis. Q sama dengan A min BP. Information, Q amount request, P price level, A constant, B coefficient. Persamaan matematis. Q sebagai jumlah yang diminta, P tingkat harga, A sebagai konstanta, dan B sebagai koefisien. Defining factor artinya faktor penentu. 1. The price of the item itself, harga barang itu sendiri. 2. Price of other goods that are closely related to the goods, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Household income and average community income, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Factors of income distribution in society, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Community taste, cita rasa masyarakat. 6. Population, jumlah penduduk. 7. Prediction about future condition. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Other determining factor, faktor penentu yang lain. 1. Price of other goods. A. Replacement item. B. Complementary items. C. Neutral goods. 1. Harga barang-barang lain. A. Barang pengganti. B. Barang pelengkap. C. Barang netral. 2. Income of buyers. A. Inferior goods, barang inferior. 2. Income of buyers, pendapatan para pembeli. A. Inferior goods, barang inferior. B. Essential items, barang esensial. C. Normal stuff, barang mewah. 3. Several other factors, beberapa faktor lain. A. Income distribution.
distribusi pendapatan, B. Tes, cita rasa, C. Total population, jumlah penduduk, D. Expectation about future condition, ekspektasi mengenai keadaan di masa depan. Next, request function, fungsi permintaan. The demand function is a mathematical relationship that describes the relationship between the price of a good and the quantity demand of the product. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk yang diminta. Demand function Q sama dengan A min BP. Fungsi permintaan Y sama dengan A min BP. Q amount request. Q jumlah yang diminta. P price level. P tingkat harga. E konstan. B koefisien. A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien. To determine the demand function, there are two methods, namely 1. Simple mathematical calculation, 2. Mathematical calculation using statistical software. Untuk menentukan fungsi permintaan terdapat dua metode, yakni 1. Perhitungan matematis secara sederhana, 2. Perhitungan matematis dengan menggunakan software statistik. Next, example of a demand function question. Contoh soal fungsi permintaan. Given A sama dengan 4, B sama dengan 2, and P sama dengan 10.000. Calculate how many goods are demand. Diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan P sama dengan 10.000. Hitunglah berapa jumlah barang yang diminta. Request function, fungsi permintaan. QD sama dengan A min BP, QD 4 min 2P, QD 4 min 2 dikali 10. QD sama dengan 16. So with a price of 10.000, the quantity of goods demand is 16. Below is the demand curve in a graph with the demand function QD sama dengan 4 min 2P if P sama dengan 0 dan Q sama dengan 4 if Q sama dengan 0 dan P sama dengan 2. Jadi dengan harga 10.000, jumlah barang yang diminta adalah 16. Berikut adalah kurva permintaan dalam grafik dengan fungsi permintaan QD sama dengan 4 min 2P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 4. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Next, example of a demand function question. Contoh soal fungsi permintaan. Ini adalah grafik kurva permintaan dengan fungsi permintaan QD sama dengan 4 min 2P. Understanding the offer function. Pengertian fungsi penawaran. The supply function is the relationship between the quantity of goods or service offered and the price. Quote from the Ministry of Education and Culture, a module on economics by Siti Muji Rahayu MPD. The definition of offer itself is the number of goods or service offered by producer to consumer. Fungsi penawaran adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Dikutip dari e-modul ekonomi Kemdikbud, karya Siti Muji Rahayu NPD, pengertian penawaran sendiri yaitu banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Law of supply. If the price rise,
the supply will rise, and if the price fall, the supply will also fall. Hukum penawaran: jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan apabila harga turun, maka penawaran juga akan turun. Supply function formula, rumus fungsi penawaran. QS sama dengan A plus BPS. Information: QS number of goods over QS price of goods over A and B constant. Keterangannya, QS sebagai jumlah barang yang ditawarkan, PS harga barang yang ditawarkan, A dan B sebagai konstanta. In the supply function, we will know the term supply curve. The supply curve is a graph that depicts the relationship between price and the quantity of goods over at a certain time and place. The movement of the supply curve is from bottom left to top right, but price and quantity supplied are positive. Artinya, dalam fungsi penawaran, kita akan mengenal istilah kurva. Kurva penawaran yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Baik harga dan jumlah penawaran artinya positif. Factor influencing supply. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Price of good, harga barang. Number of seller or producer, banyaknya penjual atau produsen. Natural disaster, bencana alam. Price of replacement good, harga barang pengganti. Production cost, biaya produksi. Teknologi advance, kemajuan teknologi. Tax amount, besaran pajak. Estimate future price, perkiraan harga di masa yang akan datang. Government policies and political situation, kebijakan pemerintah serta situasi politik. Next, type of offer, jenis-jenis penawaran. Types of offer are divided into two, namely market offers and individual offers. Jenis penawaran terbagi menjadi dua, yaitu 1. Market supply is the total amount of offer for goods or service made by all sellers at their price level. Penawaran pasar yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. 2. Individual offers. Individual offers are a number of offers of goods or service made by each producer at a price level. Penawaran perorangan merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Example of question and solution to the offer function. Contoh soal dan penyelesaian fungsi penawaran. It is known that the supply of goods is shown by the equation QS sama dengan min 6 plus 3P. Calculate the number of goods offered if the price of the goods offered is 300. Diketahui, penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS min 6 plus 3P. Kita
yaitu jumlah barang yang ditawarkan, bila harga barang yang ditawarkan adalah 300. QS sama dengan min 6 plus 3P. Dengan P sama dengan 3, QS sama dengan min 6 plus 3 dikalikan 3, QS sama dengan 3. Jadi, dengan harga penawaran 300, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Example of question and solution to the offer function. Contoh soal dan penyelesaian fungsi penawaran. Berikut adalah bentuk kurva fungsi penawaran dari contoh soal sebelumnya. Equation of supply function and demand function. Persamaan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Find the equation of the demand and supply function. Here is the formula. Untuk menemukan persamaan fungsi permintaan dan penawaran, berikut merupakan rumusnya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Supply function and demand function, persamaan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Information, keterangannya. P, price. P sebagai harga. P1, price is known. P1 harga diketahui 1. P2, price is known 2. P2 harga diketahui 2. Q, request, permintaan. Q1 known demand 1. Q1 permintaan diketahui 1. Q2 known demand 2, permintaan diketahui 2. Persamaan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Equation of supply function and demand function. 1. 1. Request function, fungsi permintaan. Example, contoh, given the level of P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, and Q1 sama dengan 13, Q2 sama dengan 11. So, the demand equation function is QD sama dengan 15 min 2P. P min 1 per 2 min 1 sama dengan Q min 13 per 11 min 13. P min 1, 2 dikurang 1, ditaruh di bawahnya, jadi P min 1 per 1 sama dengan Q min 13, 11 diambil 13 adalah min 2, jadi 2P plus 2 sama dengan Q min 13. 15 ini dari 13 ditambah 2, jadi Q min 2P. 15 sama dengan Q min 2P. Q sama dengan 15 min 2P. Yang kedua, offer function. Offer function itu adalah fungsi penawaran. Example, given the level P1, contoh diketahui tingkat P1 sama dengan P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, dan Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 6. Jadi, fungsi persamaan penawarannya adalah QS sama dengan 3P. P min 1, 2 min 1, sama dengan Q min 3 per 6 min 3. P min 1 per 2 diambil 1 sama dengan 1, sama dengan Q min 3 per 6 min 3 adalah 3, ditaruh di bawahnya. 3P min 3 sama dengan Q min 3, jadi QS-nya adalah 3P. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.